Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah, inal musih inna qad jauh lil dhanbi astaghfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jaa indallah, inal musih inna qad jauh lil dhanbi astaghfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah, inal musih inna qad jauh lil dhanbi astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah dari guru kita, dari sahabat kita, dari kakak kita. Mudah-mudahan apa yang menjadikan atau yang telah disampaikan oleh guru kita menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang senantiasa mendapat cahaya dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara kita, abang kita, guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya dalam taat ibadah, diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat beliau, menjadi cita-cita beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sedikit sebelum kita akhiri daripada ta'lim kita pada malam hari ini, kita lanjutkan daripada fadilah, daripada zikir ratib terus yang saat ini, yaitu kita meningkat kepada zikir yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimati habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, kalimat, ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, ya, ringan diucapkan tapi berat pertimbangan, ringan diucapkan tapi nilai ibadahnya, nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dengan segala puji-pujian. Jadi di sini kita memuji Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita meninggikan derajat kita di sisi Allah. Ucapan yang lisan, ucapan yang ringan kita ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Tapi nilai pahalanya di sisi Allah teramat besar.
bahkan nanti bisa memberatkan daripada timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah yang Maha Suci, insya Allah segala hajat kita dikabul oleh Allah. Ada satu cerita, ada seseorang yang mempunyai hutang piutang yang sangat banyak, miliaran rupiah bukan hutangnya. Beliau sudah stres karena senantiasa dikejar-kejar oleh orang yang menagih daripada hutangnya, sehingga beliau stres hendak bunuh diri, ingin mengakhiri hidup. Bahwasanya beliau mempunyai persepsi kalau mati maka urusannya kelar. Padahal setelah kita mati dengan cara yang tidak baik, itulah awal baru kehidupan buat kita. Awal baru kehidupan dalam apa? Dalam kita menikmati azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika orang ini ketika hendak ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidup, bertemu dengan salah seseorang yang mengatakan dan menanyakan permasalahan, sehingga bulan bin bulan engkau hendak ingin bunuh diri. Maka dia cerita kepada orang itu, dan akhirnya orang ini mengatakan, bacalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan oleh orang ini, sehingga orang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap hari dia minta kepada Allah, setiap hari dia menangis kepada Allah, setiap hari dia mengadu kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, zat yang maha suci, yang patut dipuji-puji hanya Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan keikhlasan, dengan keridhoannya. Akhirnya selang beberapa bulan, tidak hitungan tahun, hutang yang miliaran bisa dibayar oleh orang itu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita mempunyai masalah, jangan pernah lari daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan dalam ratib ini mensucikan Allah. Bukan berarti Allah kotor, tidak. Allah adalah zat yang maha suci, Allah adalah zat yang maha esa, Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Dengan kita berzikir menyebut kalimat Allah, maka sesungguhnya kita membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada setiap malam Jumat kita bisa membaca, mendawami daripada ratib al-Idrus, ratib daripada ratib-ratibnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan oleh guru kita bagaimana sosok seorang aulia Allah taala, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai Sultanul Aulia, pemimpinnya para aulia pada masanya. Begitupun para aulia-aulia, kutub-kutub lainnya adalah seorang kekasih-kekasihnya Allah, bahwa setiap tahun pasti ada daripada aulia-aulia Allah taala. Bagaimana? Apakah kita bisa menjadi aulia Allah? Bisa. Dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mengikuti daripada guru-guru kita yang bernasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu cerita. Pada suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus kedatangan para tamu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Murid-muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini bertamu kepada Sultanul Mala Asyamsi Sumus, yakni Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Murid-muridnya daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, wahai Tuan Syekh, wahai Habib, manakah yang lebih mulia, engkau atau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Murid daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada Al-Habib Abdullah, mana yang lebih mulia kedudukannya, engkaukah atau guru kami Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka dengan ketawaduan beliau, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berkata dan menjawab daripada pertanyaan murid daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sungguh aku adalah hamba Allah,
Sungguh aku adalah hamba yang penuh dengan kehinaan. Yang lebih mulia tentu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selepas dari ucapan apa yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, pintu Al-Habib Abu Abdullah diketuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dijawab waalaikumsalam. Pas dibuka ternyata dengan izin Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk duduk di hadapan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan anna badruha wa Al-Habib Abdullah bahruha. Aku adalah daratan dan Habib Abdullah adalah lautan. Itu adalah akhlak daripada kemuliaan seorang para walinya Allah. Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Beliau mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Tapi sifat tawadunya, sifat kerendahannya, hatinya subhanallah beda dengan kita sekarang ini. Ya, kita ini yang ada kebanggaan. Makanya ada sedikit kaya bangga, sedikit kaya bangga, sedikit pintar bangga, terus ada kebanggaan. Makanya ada dalam kesombongan dalam hati kita. Kalau ditanya iblis pintar apa kan? Pintar, soleh nggak? Alim kagak? Tahu ilmu tentang Allah? Tahu. Tapi kenapa beliau diusir dari para surganya Allah? Ayo, kenapa? Karena dalam hatinya ada sombong. Enggak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sehingga sombong dalam hatinya. Kalau saja iblis yang segitu pinternya, segitu pandainya, yang sudah di surga dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia akan dijadikan sebagai bara-baranya api neraka, kita yang belum ada apa-apanya, yang masih di dunia, yang mengharapkan surganya Allah, maksiat terus, sombong banyak banget, kira-kira mau masuk surga apa enggak? Maka dengan kita membaca kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, bisa menjaga meluluhkan hati kita, mensucikan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya keras adalah orang yang dimana tidak tersentuh oleh kalimat-kalimat zikir. Yang dia ada berzikir hanya lisannya, tapi hatinya tidak zikir dan tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berzikir insya Allah hatinya lunak, insya Allah hatinya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan daripada ratib Al-Idrus yang kedua, yaitu bacanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil subhanallah bihamdi subhanallahil subhanallah bihamdi subhanallahil. Mudah-mudahan kita senantiasa disungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul dan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semuanya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjuangan kita di dalam bendera majlis Mahabbatur Rasul senantiasa mendapat ridha Allah, senantiasa mendapat ridha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak menjadikan wasilah sehingga kita dipertemukan, disatukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.